Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di mata kuliah Etika Profesi Administrasi atau Etika Administrasi. Mudah-mudahan semua masih semangat, selalu jaga kesehatan, dan tentunya terus belajar supaya kita tidak lupa bahwa kita masih punya beberapa tanggung jawab, yaitu terus mendapatkan ilmu, terus mengkaji keilmuan. Nah, kali ini kita akan membahas hal yang menarik setelah minggu lalu belajar tentang etika berpakaian, berbusana, serta berpenampilan. Banyak sekali pertanyaan setelah kalian mempelajari video tentang etika berbusana. Rata-rata yang kalian tanyakan adalah tentang perbedaan budaya berpenampilan di Indonesia dengan di luar negeri apabila bekerja. Nah, apabila kita memiliki berbagai persepsi yang berbeda, itu adalah hal yang wajar, asalkan masih menggunakan atau berpatokan pada standar universal, yaitu berpakaian dengan sopan dan dengan sopan dan rapi. Dalam artian juga melihat sebuah konteks, kembali lagi ya. Rapi yang dimaksud, rapi yang seperti apa, yang memang di situ ada peraturan yang sudah ditetapkan di perusahaan. Jadi ketika ingin menerapkan standar kerapian, pakailah standar yang pada umumnya aturannya sudah diatur di perusahaan di mana kita bekerja. Oke, setelah cukup seru sekali membahas tentang etika berbusana dan berpenampilan, kali ini kita membahas tentang bagaimana cara melakukan jamuan atau mengikuti sebuah jamuan atau etika makan yang disebut dengan table manner. Kegiatan table manner mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah pernah mengikuti atau sudah tahu, atau mungkin sudah pernah lihat di televisi atau membaca ya. Yang dimaksud dengan table manner itu apa sih? Table manner adalah aturan-aturan yang ada di jamuan makan, mulai dari cara duduk, cara bersosialisasi, berbicara dengan teman atau kolega yang sedang ada di satu meja dengan kita, yang berada di satu situasi jamuan dengan kita, tentang cara menggunakan peralatan hingga bagaimana menyantap hidangan. Itu yang dimaksud dengan table manners. Sedangkan menurut Sukresno tahun 2005, table manner adalah sebuah aturan tersendiri, aturan khusus tentang jamuan makan dari beberapa tahapan menu yang dihidangkan secara bergantian, mulai dari appetizer hingga dessert. Dari pembuka, makanan pembuka hingga makanan penutup. Nah, makanan pembuka rata-rata yang ada pada jamuan makan adalah sup, ya, yang pada umumnya adalah sayuran, makanan yang ringan. Sedangkan untuk penutup dessert biasanya berupa sajian yang manis, ya, yang sweet, seperti puding atau buah-buahan. Sedangkan etika makan itu mengatur beberapa hal. Yang paling sering etika makan ini mengatur tentang cara duduk. Kenapa kita perlu sekali mengetahui tentang etika makan atau etika jamuan makan? Karena nanti ini merupakan bagian dari kegiatan perusahaan. Sifatnya memang kategori informal. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang mengkategorikan ini merupakan kegiatan yang formal. Di kegiatan jamuan makan, kita juga membahas hal-hal yang berkaitan dengan perusahaan. Bisa juga ini merupakan salah satu kegiatan perusahaan yang mengindikasikan atau menggambarkan citra sebuah keramahan dari perusahaan menjalin relasi dengan pihak lain seperti klien, investor, atau guest atau tamu. Nah, disinilah fungsi dari jamuan makan. Biasanya kalau orang berbicara ketika kita di tempat rapat sudah pusing, sudah debat sana sini, bernegosiasi, tidak menemukan keputusan, pada akhirnya
Ada jargon yang mengatakan mari kita akhiri dan kita putuskan di meja makan. Nah, ini yang akhirnya membawa budaya jamuan makan. Dan macam-macam ya jamuan makan itu bentuknya, ada gaya western, ada gaya eastern, ada juga yang timur tengah. Yang sering kita pelajari atau yang banyak dipraktekkan adalah gaya western, karena table manner sendiri datangnya atau awal munculnya itu dipopulerkan dari budaya barat. Sehingga kita nanti ketika pada akhirnya berusaha untuk menjalin sebuah relasi, hubungan kerja dan bisnis yang pada nantinya, karena ini sudah merupakan era digital, pasti tidak jauh harus berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan asing. Tentunya kita juga perlu mempelajari etika makan sebagai bagian dari kegiatan bekerja nanti dengan ketika kita menghadapi klien dari luar negeri. Ya, cara yang paling umum ketika table manners atau etika makan yaitu cara duduk. Cara duduk. Kedua adalah cara menggunakan napkin atau tisu ya, atau yang kita bilang celemek atau napkin. Ketiga, cara menggunakan alat makan. Karena yang namanya table manner itu banyak sekali jenis pisaunya, garpu, dan sendoknya. Bahkan piring, juga gelas itu jenisnya sendiri-sendiri. Napkin adalah serbet, tadi saya baru ingat, serbet. Jadi berbagai macam jenis serbet. Keempat adalah cara menyantap hidangan. Bagaimana cara menyantap hidangan itu nanti tergantung dari jenis makanannya. Utensil atau alat makan yang digunakan itu mempengaruhi cara menyantap makanan. Yang akan kita bahas pertama adalah tata cara duduk di meja makan. Nah, ketika table manner, kapan diselenggarakan dan di mana diselenggarakan, biasanya dilaksanakan dinner ya, pada malam hari atau makan malam. Bisa juga makan siang atau lunch, tapi pada umumnya table manners dipraktekkan untuk kegiatan atau jamuan makan malam atau dinner. Biasanya perusahaan sudah menyewa atau membooking restoran atau bahkan restoran di hotel, sehingga settingannya itu satu tempat duduk, sudah ada seperangkat alat makannya yang ada di meja di satu tempat duduk. Mejanya rata-rata adalah berbentuk round atau round table ya, mejanya bundar. Kenapa? Secara psikologis kita bisa saling berhadapan-hadapan, bisa saling berdiskusi untuk membahas hal-hal yang tadi berkaitan yang belum terselesaikan di kantor. Tapi sifatnya tidak lagi suasana serius, suasananya lebih casual, tapi juga masih membahas hal-hal yang penting. Rata-rata disitulah pentingnya jamuan makan. Tapi ada budaya lain ya, untuk menyelesaikan sebuah keputusan yang tadi belum selesai di tempat rapat. Kalau budaya tertentu ada yang menyelesaikannya di sport, di tempat olahraga, misalnya main golf ya, atau jogging. Nah, untuk yang secara umum adalah jamuan makan. Nah, jamuan makan ini yang pertama adalah tata cara duduk. Tata cara duduk yang perlu diperhatikan adalah sikap duduk. Ketika duduk itu tidak boleh membungkuk, juga tidak boleh terlalu sandar dengan kursi. Yang paling wajar adalah duduknya tegak tapi tidak terlalu kaku atau bahkan awkward atau bersikap yang tidak nyaman. Kedua, selama menunggu makanan datang dihidangkan di meja kita, biasanya yang perempuan meletakkan tangannya, kedua tangan di pangkuan paha ya, di atas paha, sementara tamu yang pria atau kita kalau laki-laki meletakkan tangan di pegangan kursi. Jadi tangan tidak di meja. Ketika tangan di meja itu artinya kita sudah siap menyantap hidangan atau tidak memainkan alat makan di situ, tidak memainkan pisau, tidak memainkan garpu dan sendok gitu ya. Jadi bicara saja, membahas hal-hal yang sifatnya santai, tapi juga bisa membahas hal yang tadi belum diselesaikan. Selama jamuan makan, kedua belah kaki dilipat ke belakang ya, atau dirapatkan lantar di belakang ya. Sedangkan tata cara menggunakan serbet, nah fungsi serbet di table manner itu ada macam-macam. Pertama adalah menghias meja makan, itu serbet yang kecil ya, yang bentuknya nanti disusun secara artistik
Nanti akan diberitahu yang ini untuk napkin, untuk lap makan ketika kita setelah selesai makan ya, dilap dulu supaya tidak belepotan. Lalu yang kedua, menutup pangkuan untuk meja makan, itu ada jenisnya sendiri yang besar untuk mengelap sisa makanan yang di dekat bibir atau di mulut. Dan berikutnya untuk menggunakan isyarat atau kode bila kita sudah selesai makan, itu diletakkan di sisi kiri yang ada di pangkuan ya. Serbet yang besar di pangkuan kita ambil, kita letakkan di sisi kiri, ini artinya sudah selesai, dan nanti waitress akan mengambil piring atau makanan yang kita tidak habis misalnya untuk dibawa ke belakang dan diganti dengan hidangan berikutnya. Yang terakhir, fungsi dari napkin atau serbet adalah menutup mulut saat mengambil sisa makanan atau ingin menutup mulut. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan ketika kita menggunakan serbet, nah bila kursi yang memiliki pegangan, jangan letakkan napkinnya di tempat duduk ya. Kamu ingin ke toilet misalnya, nah karena napkinnya ada di pangkuan, otomatis kan kita beranjak dari kursi, napkinnya diletakkan di meja. Jangan meletakkan tanpa melipatnya secara rapi. Lalu gunakan napkin, ada yang di leher, ada yang mengalungkan dada, ada juga yang di pangkuan. Nah itu berbeda napkinnya ya. Napkin untuk yang di pangkuan dan di leher ya itu berbeda. Jangan menggunakan napkin untuk membersihkan bagian lain selain mulut. Nah untuk mengelap mulut itu ada khusus, jadi beda ya, untuk yang di dada, untuk yang di pangkuan, dan untuk yang mulut itu sendiri-sendiri. Sedangkan tata cara menggunakan alat makan, nah ini biasanya agak sedikit tricky, dan orang Indonesia ketika menggunakan garpu dan pisau suka ditukar karena kita makan pakai tangan kanan, sedangkan kalau table manner makannya pakai tangan kiri ya, atau di pisau dulu makanannya dipotong menggunakan pisau di tangan kanan, lalu kita pindahkan garpunya dari kiri ke kanan. Itu bebas saja sebenarnya selama tidak merupakan jamuan besar ya di kerajaan, misalnya di royal wedding atau sebagainya. Nah selama kita masih berada di Indonesia itu sah-sah saja kita lakukan. Misalnya kita menjamu tamu dari Inggris dan kita jamu di restoran dan ini ada di Indonesia, sah-sah saja garpunya kita pindahkan ke tangan kanan setelah kita memotong stick misalnya. Nah ketika ingin istirahat, letakkan seperti yang ada di gambar, yaitu pisau di sisi kanan dan garpu di sisi kiri. Nah, apabila ingin nambah lagi, letakkan di serong ke kanan, ya, sisi kiri kanan garpu dan pisau. Nah, apabila disilang seperti ini, ya, garpu di atas pisau, artinya Anda sudah selesai dengan makanan yang barusan disantap. Jadi, nanti pelayan atau waitress akan mengambil piring Anda. Lalu bagaimana cara menyantap hidangan? Nah, sedangkan table manners itu ada berbagai jenis. Sedangkan table manners yang internasional yang dari western, pertama diawali dengan appetizer atau makanan pembuka dulu ya. Nah, appetizer ini macam-macam, tapi ada juga yang dia didahului dengan roti gitu ya, lalu ada sup, dan disebut dengan main course, itu yang inti. Nah yang inti ini biasanya berupa daging ya, bisa ayam, bisa steak dan sebagainya, yang protein ya, yang jenisnya adalah protein. Yang terakhir adalah dessert, itu pencuci mulut, bisa ice cream, bisa puding, dan susunannya secara bertahap, jadi tidak semua diletakkan di meja. Jadi roti dulu, appetizer, sup, bergantian. Kalau supnya udah diangkat baru main course sudah selesai diangkat baru dessert. Ada juga jenis table manners yang banquet atau prasmanan, jadi kita mengambil jenis makanan yang sudah disediakan.
Nah, jenis prasmanan itu juga seperti yang sudah teman-teman pasti alami, yaitu berdiri yang seperti ada di pernikahan pada umumnya. Lalu nanti kita duduk ya di meja yang sudah disediakan. Nah, ada studi kasus bahwa ketika kita makan sambil berdiri itu berbahaya, begitu ya. Nah, ada juga di sini calon paskibraka yang ada beritanya tahun 2017 mendapat hukuman di ruang makan. Nah, hukumannya ini adalah berdiri. Nah, ini menurut kalian seperti apa tanggapannya ya? Silakan kalian nanti tulis di kolom komentar. Salah satu saja, mungkin yang sebelah kiri ya, yang paling mudah untuk dibahas. Jadi, menurut Anda ketika Anda mendapat sebuah jamuan atau wedding ceremony, terus di situ sifatnya prasmanan, dan menurut kalian berdiri, ada anggapan ya bahwa makan sambil berdiri itu akan mengganggu kesehatan. Kenapa? Karena tubuh ini sifatnya ketika dia duduk, makanan itu akan tercerna dengan sempurna, bahkan air minum ya, ketika kita minum dan kita duduk, itu air yang masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam ginjal, dia akan sempurna terserap makanan dan sari-sarinya. Baru nanti ketika kita berdiri, dia akan terus langsung berjalan ke organ berikutnya. Jadi disarankan memang makan dan minum itu sambil duduk supaya organ kita bekerja secara maksimal dan penyerapan nutrisi makanan itu bekerja juga secara maksimal. Karena ketika duduk itu semua organ dia akan seperti menampung apa yang masuk ke dalam organ kita, makanan maupun minuman. Nah, menurut kalian seperti apa? Apakah prasmanan itu sesuatu yang tidak pas atau seperti apa? Silakan nanti kalian berkomentar. Oke, saya simpulkan secara singkat dulu untuk slide yang ini bahwa penjabaran tentang table manner atau etika makan itu mengatur berbagai hal. Salah satunya ada cara duduk, menggunakan alat makan, menyantap hidangan ya dari pembuka hingga penutup. Sehingga setiap kebiasaan yang ada di jamuan makan akan pada nantinya mencerminkan kepribadian dari orang itu, di mana sebagai manusia juga kita pasti bersosialisasi dan memiliki berbagai prinsip serta persepsi dari berhasil sosialisasi kita. Nah, saat table manner itu hal yang penting dan yang harus dipatuhi bagi semua orang yang khususnya profesional apabila dia sudah bekerja yang memiliki tanggung jawab menjaga sebuah citra dari perusahaan terhadap pihak luar. Oke, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan dari slide yang pertama. Nah, mungkin saya akan sedikit jelaskan tentang bagaimana menggunakan napkin atau serbet ya. Oke, ini adalah contoh bagaimana menggunakan serbet atau napkin. Yang pertama, ini gambar yang ada di centang hijau, ini yang benar ya. Lalu ini yang tidak benar karena ini lebar sekali. Ini juga tidak boleh seperti ini, tidak untuk lap ingus ya. Ini yang di pangkuan, dan ini yang sisi kanan adalah untuk mengelap mulut. Ada juga tata cara berbicara ketika kita sedang melaksanakan table manner. Salah satunya adalah ketika makan, usahakan tidak berbicara terlebih dahulu. Sedangkan yang kedua, hindari berbicara dengan gerak tangan yang berlebihan, begitu ya. Karena nanti akan terlihat tidak sopan. Dan yang ketiga, berbicara sebaiknya tidak dilakukan sambil melihat orang atau meja yang lain. Juga tidak memotong pembicaraan teman yang sedang berbicara. Hindari juga berbicara dengan suara yang terlalu keras, gitu ya.
dan bersikap berlebihan ketika berbicara. Jadi hal-halnya wajar saja ketika kita membahas hal-hal yang heboh begitu. Jadi sebaiknya tidak perlu memberikan respon yang berlebihan. Juga hindari penguasaan bicara atau membahas topik yang terlalu berlebihan kita sebagai center. Ya, berikan kesempatan kolega kita yang berada di satu meja untuk berdiskusi. Jadi jangan jadi orang yang menguasai pembicaraan secara mayoritas. Ingatnya ketika ada pisau dan garpu, pisau di kanan, garpu di sebelah kiri. Nah, ini contoh menu untuk appetizer. Appetizer itu sebagai pembuka, porsinya kecil ya, tidak sebesar ini ya. Ini mungkin di close up jadinya besar sekali. Contoh appetizer, makanan pembuka itu berupa sayuran atau salad. Atau bisa juga sup. Lalu main course itu makanan utama, porsinya besar, tapi jarang sekali ya main course untuk Indonesia, Western ya, terutama untuk orang Indonesia adalah nasi, itu jarang sekali, biasanya adalah daging ya. Salad tadi yang di bagian opening atau pembuka. Dessert adalah penutup, biasanya bisa kue atau es krim ya, atau buah-buahan. Oke. Bisa juga terakhir disambi atau disandingkan dengan dessert itu kopi ya, atau teh. Ini juga salah satu yang perlu diperhatikan ketika table manner. Good manners will open doors that the best education cannot. Ya, kadang juga ini merupakan bagian dari kegiatan lobbying. Kegiatan lobbying ini merupakan hal atau kunci ketika perusahaan sedang membutuhkan pihak lain untuk menentukan kegiatan atau keberlangsungan suatu operasional perusahaan. Silakan apabila ada yang ditanyakan dari slide yang ini, kita coba lanjutkan di slide berikutnya. Oke, untuk menu pembahasan jamuan, sudah dijelaskan tadi ya, bahwa table manner itu etika makan. Ini dia perlengkapan makannya, banyak sekali ya. Jadi ada salad fork atau garpu salad. Garpu salad itu yang kecil, sedangkan untuk yang main course-nya itu yang besar, nanti ada 2 garpu di situ. Dan untuk pisau biasanya juga ada 2. Pisau yang kecil itu untuk roti, sedang yang besar itu untuk main course. Ada sendok untuk kopi dan teh. Ada juga sendok untuk sup. Garpu untuk dessert. Dan sendok atau spoon untuk dessert juga sendiri ya. Dan gelasnya berbeda-beda. Bahkan ada 4 atau 5, tergantung minumannya yang sudah dipesan. Untuk air putih sendiri, untuk wine misalnya itu sendiri, coffee dan tea juga sendiri. Ini napkin, nanti ada 3 jenis napkin lagi, yang napkin kecil, napkin yang besar, dan yang di dada. Perlu juga diperhatikan jarak antara duduk di meja dengan ketika kita duduk. Jangan terlalu dekat, juga jangan terlalu jauh. Juga jangan pernah sekali-sekali melap
untuk hidung menggunakan napkin ya, pakai tisu yang kita bawa sendiri. Juga jangan mengambil makanan dari piring orang lain, walaupun sebenarnya dia tidak doyan, misalnya, oh saya tidak doyan daging yang ada sausnya misalnya. Oh saya suka, oh sebaiknya tidak usah seperti itu. Kalau Anda mau, Anda tinggal pesan, waitress akan memberikan ke meja Anda. Dan ingat ketika makan itu ambil sedikit-sedikit, jangan langsung porsi besar Anda masukkan ke mulut ya, karena kan di sini kita juga disambi dengan berbicara, jadi otomatis ketika makan itu semuanya tenang dulu, habiskan makanannya, minum baru sedikit berbicara. Jadi di situ harus memainkan ritme bagaimana menyelesaikan makanan, minum, berbicara. Setelah berbicara, mungkin nanti dilanjut dengan makan lagi. Ya, sisakan makanan sedikit bila tidak sanggup menghabiskan makanan. Jadi jangan sisakan banyak-banyak. Nah, kalau tidak habis, kita harus settingkan, memang kita yang pesan. Kalau emang nggak doyan, ya jangan dipilih makanan itu ya. Dan ketika makanan datang, kita harus bareng-bareng bersama-sama untuk makan. Sedangkan menambahkan bumbu setelah mencicipi makanan dianggap kurang pas ya terhadap koki. Sebenarnya ini sangat bergantung dengan budaya. Biasanya ditambahkan itu hanya garam dan merica saja, gitu ya. Nah, etika minum, biasanya kita menawarkan minum ke teman yang ada di sebelah, tapi ini jarang terjadi. Karena biasanya waitress sudah standby di belakang untuk menambahkan minuman. Nah, mug atau gelas agak besar tanpa kaki ini untuk minum kopi, jadi harus tahu bedanya minum untuk kopi, teh, atau minuman panas. Nah, bagaimana dengan teh celup yang sudah dicelupkan ke cangkir berisi air panas? Ya, letakkan teh celup yang sudah dicelupkan dalam cangkir di alas tatakan cangkirnya di samping ya. Sebaiknya jangan meniup juga minuman yang panas. Jadi didiamkan saja atau diaduk-aduk santai ya. Jangan terburu-buru untuk meniup minuman. Ketika berbicara tadi sudah. Nah, ini jamuan formal, ada pembukanya, appetizer, set menunya ini ya. Tadi bisa roti dulu, lalu sup, lalu ada salad, lalu ada daging di sini, bisa daging ayam atau daging sapi, dan terakhir adalah puding atau minuman kopi atau teh. Nah, table manner itu berbeda-beda di setiap negara. Tadi sudah dijelaskan sedikit. Yang paling umum adalah table manner Western, tapi tidak menutup kemungkinan ada table manner dari Jepang, Arabian, atau dari China ya. Nah, artinya di sini kalian juga harus bisa menggunakan sumpit ya, apabila nanti ada klien dari Jepang dan Anda dijamu sama orang Jepang. Tapi kalau tidak mampu juga tidak apa-apa, pasti juga mereka sudah paham ya, ada pilihannya, ada sendok dan garpu. Nah, kesimpulan, sebenarnya table manner ini sifatnya adalah resmi, tapi tergantung kembali lagi ke perusahaan masing-masing bagaimana menghandle-nya. Nah, sedangkan table manner juga banyak sekali manfaatnya sebagai pengalaman untuk organisasi itu, untuk pribadi, klien, dan yang sedang melaksanakan table manner, dan juga untuk interaksi sosial dan pencitraan atau pemberian citra yang baik kepada perusahaan terhadap klien kita atau investor yang saat ini kita jamu atau tamu. Karena sikap kita ini ketika makan menjadi sebuah acuan bahwa bersikap yang baik itu menggambarkan sebuah citra yang baik. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Di Indonesia sendiri ada tidak table manner antar orang Indonesia? Sebenarnya ada, tapi orang Indonesia jarang sekali memilih cara Western. Ya, biasanya hanya makan saja di restoran Indonesia, tidak menggunakan table manner ya, cara Indonesia. Kalau ingin menjamu tamu ya dijamu saja dengan cara yang pada umumnya. Jadi table manner ini tingkatannya lebih tinggi lagi dan lebih formal ya. Di jurusan kita biasanya ada pelatihan table manner, tapi tidak setiap tahun. Jadi kemungkinan pastikan Anda mengupdate terus informasi yang ada di jurusan. Oke, ini ada sedikit video yang berkaitan tentang cara menggunakan napkin.
Ketika nanti kita mengikuti table manner, di meja kita itu ada nama biasanya ya. Sudah diberikan card atau kartu, dan jangan sampai tertukar. Kita ada duduk di mana, kita harus bisa melihat bahwa nama kita sudah tertulis di kartu ya. Kita ada duduk di nama yang ada di kartu itu. Nama kita sudah di setting biasanya di situ ya. Boleh tidak tertukar tempat, boleh, sah-sah saja, tidak masalah ya. Nah, ini letakkan di pangkuan. Ini napkin untuk di pangkuan. Nah, kalau untuk lap bibir atau mulut, biasanya kalau tidak diberikan khusus, kita akan gunakannya ada di pangkuan untuk yang di bibir atau mulut ya. Kalau sudah selesai, letakkan di sisi kiri ya, atau ke toilet gitu ya, letakkan di sisi kiri. Ini artinya Anda sudah selesai atau sudah tidak ingin ada hidangan lagi seperti itu, atau ingin di stop dulu hidangannya. Oke, itu dulu teman-teman semua pokok bahasan yang hari ini kita pelajari bersama, yaitu terkait tentang etika makan atau table manners. Silakan Anda bertanya apabila ada yang ingin ditanyakan, yang masih belum dipahami atau penasaran tentang table manners. Boleh, silakan ditanyakan ya melalui grup yang memang kita sudah biasa lakukan. Oke, cukup begitu dulu materi yang saya sampaikan pada minggu ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terus jaga kesehatan. Jangan lupa untuk terus semangat. Semoga semua yang kalian lakukan mendapatkan manfaat yang berarti ya. Kita walaupun di situasi seperti ini juga terus harus belajar berpikir positif, belajar untuk mengisi ruang-ruang yang kosong ini dengan hal-hal yang positif. Oke, sampai ketemu minggu depan, sampai ketemu dengan mata pokok pelajaran materi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.